Baik, Salam. selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yunita dengan tema keperawatan maternitas 2 yaitu asuhan keperawatan ibu hamil dengan preeklamsia. Preeklamsi. Monggo Mbak Yunita selaku pembawa materi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Waalaikumsalam dari warahmatullahi asuhan wabarakatuh. keperawatan ibu hamil dengan preeklamsi. Asuhan keperawatan ibu hamil dengan preeklamsi. Preeklamsi merupakan kesatuan penyakit yang langsung disebabkan oleh kehamilan sebab terjadinya masih belum jelas. Preeklamsia dan eklamsia adalah kumpulan gejala yang timbul pada ibu hamil bersalin dan dalam masa nifas yang terdiri dari trias hipertensi, proteinuria, dan edema yang kadang-kadang disertai konvulsi sampai koma. Ibu hamil tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan-kelainan vaskuler atau hipertensi sebelumnya. Penyebab preeklamsi sampai sekarang belum diketahui secara pasti, tetapi pada umumnya disebabkan oleh vasospasme arteriola, yaitu faktor-faktor lain yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi timbulnya preeklamsi yaitu sebagai berikut. 1. Usia ibu, usia kehamilan, paritas, riwayat hipertensi atau preeklamsi, genetik, penyakit terdahulu, misal diabetes mellitus, obesitas, bad obstetric history. Patofisiologinya yaitu pada preeklamsi terjadi spasme pembuluh darah disertai dengan retensi garam serta air. Pada biopsi ginjal ditemukan spasme hebat arteriola glomerulus. Dalam beberapa kasus, lumen arteriola demikian sempitnya sehingga hanya dapat dilalui oleh satu sel darah merah. Jadi, jika semua arteriola dalam tubuh mengalami spasme, maka tekanan darah akan naik, sehingga usaha untuk mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigenasi jaringan dapat dicukupi. Sedangkan kenaikan berat badan serta edema yang disebabkan oleh penimbunan air yang berlebihan dalam ruangan interstisial belum diketahui penyebabnya, mungkin karena retensi air serta garam. Proteinuria dapat disebabkan oleh spasme arteriola sehingga terjadi perubahan pada glomerulus. Tanda dan gejala preeklamsi yaitu tekanan darah, kenaikan berat badan, dan proteinuria. Adapun juga gejala-gejala subjektif yang dirasakan pada preeklamsia yaitu sebagai berikut. Ada nyeri kepala, nyeri epigastrium, dan gangguan penglihatan. Dengan diagnosis perawatan, yaitu masalah perawatan risiko cedera pada janin dengan berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik pada janin selama proses kehamilan dan bersalin. Faktor risikonya usia ibu kurang dari 15 tahun atau lebih dari 35 tahun, batas banyak, riwayat persalinan sebelumnya, pola makan yang tidak sehat. Dengan kondisi klinis terkait yaitu penyakit penyerta yaitu hipertensi. Yang yang kedua yaitu dari perawatan dari resiko cedera pada janin dibuktikan dengan faktor resiko usia ibu. Dengan SLKI itu tingkat cedera setelah dilakukan asuransi perawatan selama 1 kali 30 menit diharapkan resiko cedera pada janin tidak terjadi dengan kriteria hasil kejadian cedera menurun, membaik, frekuensi gerak janin membaik, berat badan membaik. Dengan intervensi yang pertama yaitu pemantauan jantung janin dengan observasi identifikasi status obstetrik obstetrik, identifikasi riwayat obstetrik, identifikasi adanya penggunaan obat, diet, dan merokok, identifikasi pemeriksaan kehamilan sebelumnya, pemeriksaan denyut jantung janin selama 1 menit, monitor tanda vital ibu terapeutik, dan atur posisi pasien. Yang kedua yaitu ada status antepartum. Saat diberikan asuhan keperawatan selama 1 kali 30 menit diharapkan status antepartum membaik dengan kita hasil berat badan membaik, tekanan darah dalam rentang normal, frekuensi nadi dalam rentang normal, suhu tubuh dalam rentang normal. Dengan perawatan kehamilan risiko tinggi yaitu observasi, identifikasi faktor risiko kehamilan, identifikasi riwayat obstetrik, identifikasi sosial dan demografi.
Yang keempat ada monitor status fisik dan psikologi keamanan dengan terapeutik, damping ibu saat merasa cemas, diskusi persiapan persalinan dan kelahiran. Ada edukasi juga, jelaskan risiko janin mengalami kelahiran prematur. Anjurkan melakukan perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan, anjurkan ibu untuk beraktivitas dan beristirahat yang cukup, ajarkan mengenali tanda bahaya dengan kolaborasi dengan spesialis jika ditemukan tanda dan bahaya kehamilan. Yang kedua ada sampun diagnosa. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Mbak Yunita sudah menyampaikan materi ibu hamil preeklamsia. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya batasi 2 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan, G. Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa perkenalan terlebih dahulu, nanti akan dijawab oleh Mbak Yunita selaku pembawa materi. Assalamualaikum. Izin bertanya Mbak Yuni. Ye, monggo. Perkenalkan, nama saya Aida Dewi Fitria. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi pada janin jika ibunya mengalami preeklamsia? Terima Ya, kasih. ada yang tanyakan lagi, Mbak? Izin bertanya, Mbak. Monggo. Kenalkan nama saya Siti Marisa. Pertanyaannya, apa saja kriteria ibu yang bisa lebih beresiko mengalami preeklamsia? Terima kasih. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Mbak tadi ya, yaitu Mbak apa Aida. yang oh ya Mbak. Apa yang terjadi pada janin jika ibunya mengalami preeklamsi? Dampak preeklamsi pada ibu yaitu kelahiran prematur, oliguria, kematian. Sedangkan dampak pada yaitu pertumbuhan janin nanti terhambat. Oligohidramnion dapat pula meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Yunita. Saya menjawab juga pertanyaan dari Mbak Marisa ya. Apa saja kriteria ibu yang bisa lebih beresiko mengalami preeklamsia? Selain beberapa penyebab yang dapat beresiko, ada juga faktor yang dapat meningkatkan resiko preeklamsi, yaitu dengan kehamilan pertama, memiliki riwayat preeklamsi sebelumnya, usia ibu hamil di atas 35 tahun, hamil di usia lebih dari 40 tahun atau kurang dari 20 tahun, dan obesitas serta hamil anak kembar. Terima kasih, Mbak. Apa bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman seminar pada siang hari ini dengan beberapa materi tadi. Kiranya itu jika ada salah kata, jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.